Halo M-Traders, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Cuan ratusan persen tentu jadi keinginan buat semua trader. Nah, di M-Trade, salah satu emiten penghasil cuan yang cukup oke minggu ini ada dari saham ESA atau Surya Esa Perkasa Tbk. Sesuai judul videonya, kita akan bahas kenapa sih kok M-Trade beli ESA, bagaimana analisis serta strateginya sampai bisa profit lebih dari 100%. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. ESA atau Surya Esa Perkasa Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di sektor energi dan kimia, yang mengoperasikan kilang LPG swasta terbesar di Indonesia dan juga sebagai produsen amonia. Dalam sepekan terakhir, per tanggal 21 hingga 25 Maret tahun 2022, ESA menempati salah satu deretan 10 saham paling top dan paling banyak ditanyakan nih sama followers dan juga member M-Trade. Secara fundamental, upside bisnis ESA masih terbilang menarik, mengingat LPG sekarang ini masih jadi kebutuhan dasar baik dari konsumen industri dan juga retail. Nah, dari sisi produksi amonianya sendiri, permintaan amonia global juga semakin tinggi dan sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021, penjualan amonia dari ESA ini sampai 87,7% dari total pendapatannya. Selain dari sisi fundamentalnya yang menarik, sekarang kita akan bahas dari sisi teknikalnya nih. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, bahwa M-Trade adalah layanan edukasi online, sehingga dalam keadaan apapun bukan merupakan perintah ataupun paksaan beli dan juga jual. Dan semua saham yang kita sebutkan di sini hanya sebagai case study aja ya teman-teman ya. ESA atau Surya Esa Perkasa Tbk. M-Trade pertama kali merekomendasikan saham ini pada tanggal 24 Januari tahun 2022. Dan dalam 2 bulan, ESA ini sudah mencatatkan cuan sebesar 111,1% hingga 121,6%. Sedangkan dalam jangka pendek, M-Trade sudah beli dan jual dan juga menghasilkan cuan nih untuk saham ESA ini. Gitu. Dan kita bisa lihat salah satu contohnya di sini. Pada tanggal 22 Maret, di sini kita beli tanggal 21 di harga 810 hingga 820, kemudian terjual dengan profit sebesar 8,6 hingga 9,9%. Kemudian juga kita lihat di sini kita beli ESA pada tanggal 9 Maret tahun 2022, kemudian terjual tanggal 14 Maret dan memberikan profit sebesar 4,1 hingga 9,3%. Begitu pula pada tanggal 3 Februari, ya kita pada saat itu beli tanggal 24 Januari juga, kemudian dalam jangka pendek gitu ya, kita jual di tanggal 3 Februari dan telah memberikan kita cuan sebesar 36,4% hingga 43,2%. Nah, saatnya mari kita bahas kenapa sih pada saat itu pada tanggal 24 Januari tahun 2022 M-Trade ini merekomendasikan buy ataupun beli untuk saham ESA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tanggal 24-nya ada candle hijau, kemudian volumenya juga cukup besar. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena dengan candle hijau kemudian volume tinggi di sini kalau kita lihat adanya pantulan dari level support. Lalu di mana sih pantulan ataupun area supportnya? Nah, untuk area support dari ESA ini ada di kisaran 430, diperoleh dari low tanggal 17 Januari tahun 2022. Dan pada tanggal 24 Januari gitu ya, ini ada candle hijau, kemudian volumenya juga tinggi, dan ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk buy on weakness ataupun memanfaatkan pantulan dari area supportnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai strategi jangka pendek di trading saham ESA ini. Kalau teman-teman lihat pada tanggal 3 Februari kita itu menjual ESA dengan floating profit ataupun profit sebesar 36,4% hingga 43,2%.
Lalu gimana sih cara jualnya? Nah, di sini adalah 3 Februari ada candle hijau, tetapi kenapa ESA ini dijual? Karena sudah muncul ekor panjang di atas gitu ya. Jadi ekor panjang di atas dalam sebuah candle ini menandakan tekanan belinya sudah mulai berkurang ataupun lebih besar tekanan jualnya. Oleh karena itu kita memutuskan untuk jangka pendeknya ataupun swing tradingnya, ataupun swing tradernya itu untuk amankan profit terlebih dahulu gitu ya. Itu pada tanggal 3 Februari. Kemudian kita juga sempat entry lagi untuk jangka pendek pada tanggal 11 Februari. Mari kita lihat pada tanggal 11 Februari bagaimana candlenya dan kenapa kita buy. Nah, pada tanggal 11 Februari itu di sini pada saat candlenya ada doji gitu ya. Kenapa kita buy pada saat tanggal 11 Februari? Karena di sini juga terindikasi memantul dari support. Lalu di mana level supportnya? Level support ESA pada saat itu ada di level kisaran 610 teman-teman. Diperoleh dari low tanggal 9 Februari. Gitu ya, setelah memantul kemudian di hari setelahnya ini ada candle yang lebih besar daripada tanggal 10 gitu, dan ini juga sudah terkonfirmasi memantul dari area support. Oleh karena itu untuk jangka pendek kita bisa manfaatkan trading dengan strategi buy on weakness. Lalu kita kalau untuk pada pembelian tanggal 11 Februari kita menjual pada tanggal 1 Maret. Yuk kita lihat pada tanggal 1 Maret, kenapa sih kita jualan ESA pada tanggal 1 Maret? Nah, di sini adalah tanggal 1 Maret, candlenya sudah mulai merah, kemudian ada muncul ekor di atas, artinya tekanan jualnya jauh lebih besar dibandingkan tekanan belinya. Oleh karena itu, untuk strategi swing trading, kita memanfaatkan atau memutuskan untuk amankan profit terlebih dahulu atau taking profit terlebih dahulu. Gitu. Dan kita juga pernah gitu ya, satu lagi kita pernah trading jangka pendek ya untuk ESA, kita entry pada tanggal 9 Maret dan terjual pada 14 Maret. Kenapa kita beli tanggal 9 Maret? Mari kita lihat. Nah, di sini adalah tanggal 9 Maret ya. Candlenya masih merah doji, tetapi dia tertahan di area support kuatnya yaitu MA20 daily. Yang mana kalau kita bisa flashback, lihat dari belakang-belakangnya gini ya. Ini si ESA ini sempat nurut banget sama MA20 daily-nya gitu. Dan ini juga bisa menjadi indikasi bahwa MA20 merupakan area support yang cukup kuat bagi ESA. Sehingga pada tanggal 9 sempat menyentuh MA20, kemudian ketarik lagi dan munculkan ekor panjang di bawah. Ini artinya memantul dari area support, kita putuskan untuk buy on weakness. Kemudian kita jual pada tanggal 14 Maret, yang mana di sini muncul lagi candle hijau, kemudian tapi ekornya cukup panjang gitu ya di atas gitu, sehingga ini tekanan jualnya lebih besar daripada tekanan belinya. Oleh karena itu kita memutuskan untuk amankan profit terlebih dahulu atau taking profit untuk jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka menengahnya, kenapa sih M-Trade masih hold nih teman-teman ya? Salah satu alasannya karena ini masih dalam tren naik atau uptrend. Jadi untuk jangka menengah, kami hanya menjual ketika saham tersebut sudah patah dari uptrend lainnya. Yuk kita cari tahu di mana uptrend lain dari ESA. Nah, pada saat itu kan kita rekomendasikan buy nih pada tanggal 24 Januari. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa kita buy dengan strategi buy on weakness gitu. Dan kemudian ESA ini terbang, meroket gitu ya, kemudian trennya uptrend. Yuk kita garis gambar tren lainnya gitu ya. Dan di sini adalah gambar trend line dari ESA. Nah, ini adalah gambar trend line dari ESA yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau uptrend. Sehingga selama ESA ini tidak breakdown atau tidak turun dari uptrend lainnya, ini kita akan masih keep hold untuk ESA gitu ya. Itu dari segi uptrend line. Kita juga bisa menggunakan moving average, yang mana kita menggunakan moving average 20
teman-teman di sini. Kalau aku hapus di sini, kemudian di sini ada garis merah yang merupakan moving average 20 yang bisa kita gunakan gitu ya sebagai indikator tren juga ya, dan juga support yang cukup kuat, yang mana ESA ini setelah breakout dari MA20 ini cukup nurut dengan MA20-nya, sempat tersentuh kemudian mantul lagi dari MA20-nya, sehingga MA20 ini bisa kita gunakan sebagai indikator tren dan juga support yang cukup kuat. Jadi kapan MTrade akan lepas ESA? Yang pertama adalah ketika ESA ini patah tren dari uptrend lainnya gitu. Jadi ketika misalkan ESA ini breakdown dari uptrend lainnya, breakdown ke bawah, ini MTrade akan jual atau amankan profit terlebih dahulu untuk jangka menengahnya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila si ESA ini telah breakdown dari MA20 daily-nya yang garis merah ini, kita juga akan mulai amankan profit. Gitu teman-teman, alasan kenapa MTrade masih hold sampai sekarang untuk jangka menengahnya. Nah, sampai video ini diupload, MTrade sudah floating profit sebesar 185,8% hingga 200%. Buat teman-teman yang masih hold dari harga bawah, congrats ya. Buat kamu yang belum punya, better untuk wait and see terlebih dahulu. Kenapa harus wait and see? Karena harga saham ESA saat ini sudah berada dekat dengan area resistance-nya di kisaran 1.400. Jadi, kalau kamu belum punya, better untuk wait and see dulu ya. Itu tadi penjelasan seputar view ESA yang bisa kami bagikan. Mau dapetin insight seputar saham yang lagi ramai diperbincangkan? Yuk download aplikasi MTrade dan gabung jadi member VIP MTrade sekarang. Kamu bisa belajar kapanpun dan dimanapun karena bakalan dapat real-time trading signal. Tanya jawab seputar saham dengan coach berpengalaman dan fitur chart, dan juga masih banyak fitur menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Like video ini dan bagikan ke teman kamu lainnya ya. Thank you so much for watching and see you in our next video.